Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama kita hormati, kita banggakan Ketua Pembina Jarnas maupun pengurus harian Jarnas yang saya hormati dan saya banggakan, juga Gus Nuri yang tiada henti-hentinya memberikan semangat pada kita semuanya ya, untuk terus bergerak ya. Saya juga sangat termotivasi dengan apa yang sering beliau juga WA saya, terus bekerja bergerak ya, jangan sampai berhenti. Juga Ketua DPW PKS yang juga beliau ini terus mengkonsolidasikan. Barusan saya juga diminta untuk memberikan arahan-arahan secara langsung pada pengurus DPW maupun DPD se-Yogyakarta. Juga saya hormati, saya banggakan para tokoh-tokoh Jarnas ya, ada Ketua Jarnas Jawa Timur juga bahkan datang ke sini, tokoh media ya. Dan Bapak Ibu sekalian, tokoh-tokoh Jarnas yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Sebuah kebahagiaan bagi saya bisa hadir di kantor DPP Jarnas. Ini luar biasa nih, enggak seluruh relawan punya kantor sendiri ya, tapi ini luar biasa nih, Jarnas ini sudah punya kantor sendiri dan bergerak sendiri yang luar biasa. Jadi memang kemandiriannya yang luar biasa. Tentu kita sama-sama punya tekad yang sama, ya. Itu apa tekad kita? Ingin memenangkan Pak Anies Rashid Baswedan pada pemilu 2024, pada Pilpres 2024. Nah, ini juga yang kami perjuangkan, sehingga pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 PKS ini memang sudah sangat jelas memberikan mandat kepada Saudara Anies Rashid Baswedan untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia di pemilu 2024. Oleh karena itu kita berusaha untuk mencari-cari partai koalisi ya. Kenapa? Karena awalnya memang PKS ini hanya bermodalkan 8,21%. Sehingga dengan presidential threshold yang diberlakukan hari ini nggak bisa mengajukan sendiri. Awalnya di tahun lalu kami mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi agar klausul ketentuan mengenai presidential threshold itu ini ditinjau kembali. Kenapa ditinjau kembali? Karena angka 20% itu saat memutuskan itu tidak berdasarkan sebuah pertimbangan teoritis dan kajian-kajian yang mendalam. Pokoknya 20%. Nah, kemudian itu disepakati bersama. Nah, inilah kita coba judicial review. Nah, cuma dalam proses judicial review itu ternyata ya judicial review ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga klausul 20% itu tetap menjadi satu klausul yang memang masih diberlakukan sampai dengan hari ini. Oleh karena itu kami terus mencoba mencari partai-partai koalisi yang ingin mengusung Anies Rashid Baswedan. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita menyepakati bersama dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat untuk mari mengusung bersama Anies Rashid Baswedan. Ya. Sehingga dengan koalisi 3 partai ini lengkaplah sudah memenuhi persyaratan presidensial threshold 20%. Karena kalau dijumlah antara PKS, Nasdem dan Demokrat kira-kira kurang lebih 26%. Ya. Jadi itu yang kemudian kita dengan modal itu ya ini udah cukup. Memang koalisi 3 partai ini bukan sebuah koalisi yang mewah,
Ya, kenapa saya sebutkan bukan koalisi yang mewah? Kalau satu partai aja bergeser pilihannya, nggak memberikan gabung dengan koalisi HPP ini, ya, maka dua partai saja nggak mungkin kan untuk mencalonkan diri. Artinya inilah tiga partai ini menjadi modal dasar. Yang ini kemudian kita terus jaga agar supaya jangan ada kemudian ketersinggungan di antara kita, friksi-friksi di antara partai ini yang kemudian satu di antaranya lepas, ya, sehingga tetap utuh kira-kira begitu, ya. Nah, inilah harapannya. Maka saya juga berharap ada relawan-relawan ini juga jangan kemudian malah memprovokasi untuk terjadinya gesekan-gesekan di antara tiga partai, ya. Tapi justru tadi didorong untuk memperkuat agar tiga koalisi ini betul-betul utuh akan bisa mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai perahu ini bisa berlayar, gitu. Karena kalau perahu berlayar, insya Allah paling tidak kita memang bisa paling tidak berharap bahwa insya Allah Pak Anies Rashid Baswedan ada harapan untuk bisa menang. Ya. Walaupun memang di dalam survei-survei mungkin kita menjumpai bahwa Pak Anies Rashid Baswedan mungkin ada yang kedua, ada yang ketiga. Bagi kami di PKS nggak terlalu khawatir, ya, karena survei-survei ini kan ini hanya sikap masyarakat pada hari ini, gitu, ya. Tapi kita masih punya proses 6 bulan ke depan. Kami dulu di DKI juga mengusung seperti itu, Pak. Jadi secara surveinya paling buncit Pak Anies Rashid Baswedan itu yang ketiga. Tetapi akhirnya justru ya ada peluang-peluang menang dan pada akhirnya justru di pilihan keduanya justru betul-betul bisa memenangkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi dari kami survei-survei yang hari ini ya biarkan saja. Bahkan sering juga kita bertanya, kenapa sih kok ada upaya-upaya untuk menjegal Anies Rashid Baswedan? Padahal secara survei kan cuma nomor 3, ya. Artinya kenapa harus ditakutkan kalau survei yang lain itu kandidat-kandidat yang lain justru lebih leading, lebih unggul, ya. Biarkan saja Anies melenggang, ya. Biarkan saja kemudian bisa berlayar. Kalaupun ini kan urutan ketiga. Tapi itu namanya upaya-upaya, namanya juga dalam politik ya seperti itulah kira-kira, ya, upaya-upaya untuk saling menjegal, saling nggak bisa berlayar, ya. Oleh karena itu saya juga berharap, kalau saya sering menekankan pada PKS, ya itulah dunia politik, ya. Dunia politik mungkin akan ada saling gertak, akan ada saling ancam dan sebagainya itu dunia politik. Jadi nanti kalau relawan-relawan juga bergabung ternyata ada hal-hal seperti itu, pressure seperti itu, jangan kemudian surut dan mundur. Siap gitu? Siap. Iya, jangan surut dan mundur, itu jalan aja. Kemarin kita PKS mengadakan senam di Stadion Patriot Candrabaga. Itu stadion itu yang saya juga ikut kontribusi untuk membangun, yang karena dulu saya sebagai wakil wali kota. Ternyata 1 hari sebelum hari H-nya dilarang, ya, cabut izinnya, ya. Dan kemudian apa? Gimana? Nggak diberikan solusi Pak Wali, ya. Ya gimana? Ya udah, biarnya jalan santai. Ini dengan jalan santai malah jalanan lebih semakin ramai. Ya. Itu ada hikmahnya. Jangan kemudian kita malah surut. Ya, kalau saya diajarin sama Pak Anies itu buat pantun Pak Ipatul sendiri. Kalau takut dilamun ombak, jangan berumah di tepi pantai. Ya. Kalau takut hati bergolak, jangan masuk partai. Tidur aja di rumah. Tetapi ada konsekuensinya. Kalau Bapak Ibu sekalian tidur di rumah, kira-kira Pak Anies bisa menang nggak? Ya, kecil kemungkinannya bisa menang. Nggak ada yang perjuangkan. Oleh karena itulah saya salut dengan Jarnas ini, dengan berbagai hambatan, ancaman dan selamatan, tapi terus jalan. Allah Akbar. Ini akan Allah Akbar. Nah, sekali lagi inilah dunia politik, ya biasa hal begitu. Anggap aja sebagai hiburan, gitu, kira ya. Jadi sebagai pemanis sehingga kita bisa lebih semangat, atau sebagai garam sehingga bisa masakan bisa lebih sedap, kira-kira begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, yang ingin saya coba berikan penekanan agar supaya tadi
bahwa beberapa perjalanan ke depan ini tentu ini perjalanan yang sangat kritis. Oleh karena itu kita terus berharap agar 3 partai koalisi ini tetap terjaga utuh, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah merisaukan, meributkan siapa ini nanti cawapresnya, ya. Kenapa? Kan kira-kira kalau ada cawapresnya yang kemudian dipilih Pak Anies Rashid Baswedan, kita akan mundur nggak? Nggak akan mundur. Nah, begitu juga partai-partai koalisi sudah bersepakat, ya, bahwa pilihan kepada siapa yang akan dipilih oleh Pak Anies Rashid Baswedan, biarlah Pak Anies sudah dewasa, Pak Anies sudah matang, Pak Anies bisa menentukan pilihannya sendiri, betul? Yang penting kita memberikan satu koridor. Kalaupun ada PKS menawarkan kandidatnya, silakan kandidat ini Pak Anies, kader-kader PKS yang ada ini, silakan kalau ini masuk dalam radar dan bisa diambil, silakan. Tapi kalaupun enggak, ya sudah, kita legowo kalau memang pilihannya rasionalitas, ya. Ternyata untuk kemenangan nggak cukup kader PKS dengan dipasangkan dengan Pak Anies, ya sudah, ya. Kita nggak akan juga menuntut harus kader PKS. Dan mudah-mudahan kader-kader yang di partai lain juga akan bersikap seperti itu. Tapi tadi mungkin perlu ada rasionalitas, dan Pak Anies menentukan dengan matang. Apa rasionalitasnya? Yang pertama adalah kemungkinan kandidat ini bisa diajak sinergi, ya, yaitu menjadi duit tunggal, kira-kira begitu. Bukan dalam visi yang berbeda satu sama lain, ya. Kenapa? Kalau itu akan sangat kontraproduktif, ya. Nah, yang kedua juga kita berharap bahwa satu sama lain ini akan bisa saling meningkatkan elektabilitas. Kalau tadi misalnya di survei hari ini Pak Anies urutan yang ketiga, paling nggak ketika ditambahkan dengan cawapres, ya, Pak Anies ini akan menjadi yang nomor 1 gitu. Nah, makanya ini penentuan yang kritis, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini percayakanlah kepada Pak Anies, ya. Beliau segera sudah matang untuk menentukan itu. Nah, ketika kita ikut serta dalam upaya-upaya ini, malah tadi justru terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, keretakan-keretakan yang ada di partai koalisi, ya, yang akhirnya kemudian tidak bisa sampai mengantarkan pada satu perahu yang utuh, kira-kira gitu, ya. Nah, itulah harapan saya pada relawan. Jadi nggak usah juga kemudian ragu dengan belum adanya cawapres kemudian kita berhenti bekerja. Tapi yang penting kita bekerja saja, ya. Bahkan Pak Anies juga belum diajukan oleh salah satu partai itu, saya kira Jarnas sudah bergerak duluan itu, ya. 2,5 tahun, ya. Nah, itu yang kira apa yang dilakukan oleh Jarnas ini perlu dicontoh oleh relawan-relawan yang lain. Artinya tidak menunggu, ya, sesuatu sampai safety baru kemudian kita berjuang. Tidak, justru dengan dorongan-dorongan inilah Bapak Ibu sekalian bekerja sedemikian sistematis, masif, ya, terstruktur. Itu yang kemudian ketika survei melakukan aktivitas kerja survei mereka, insya Allah tadi akan terdeteksi oleh survei ternyata aktivitas survei meningkat, ya, bukan hanya popularitas tetapi elektabilitasnya juga. Nah, itulah harapan yang kita inginkan, gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu hal yang mungkin saya ingin ingatkan juga, bahwa karena saya punya pengalaman ketika Pak Anies memimpin di DKI. PKS sudah mengusung Pak Anies sejak di DKI sehingga beliau duduk jadi gubernur. Ada satu hal, bahwa kalau sekiranya program-program gubernur ingin berjalan dengan baik, maka harus disupport juga dengan pemenangan di legislatif. Betul nggak begitu? Begitu juga ketika beliau ingin jadi presiden, maka menangkan juga partai-partai yang mengusung Pak Anies Rashid Baswedan. Ada semua pengalaman ketika PKS ingin mensupport kebijakan Pak Anies di DKI. Saat itu Pak Anies mengambil kebijakan yang bahwa share pada sebuah perusahaan minuman keras itu akan ditarik dari perusahaan itu, ya, jumlahnya
Kalau dibanding dengan APBD DKI kan, hanya 1,2 triliun. Ya, itu ditarik. Tetapi apa? Partai terbesar dan beberapa partai yang mendukungnya menolak untuk penarikan itu. Kenapa? Ini menguntungkan kok. Ya, dia menguntungkan secara perusahaan, tetapi pada bangsa ini akan justru melemahkan ya SDM anak-anak bangsa kita. Ya, nama al-Qur'an maisiru rijsun min amali syaitan, kata Al-Qur'an begitu. Nah, jadi kita nggak berhasil untuk menarik saham DKI itu di perusahaan minuman keras ini. Ya, kenapa? Karena jumlah anggota DPRD yang mengusung Pak Anies Rashid Baswedan di DKI sedikit, sehingga mudah kebijakan-kebijakan itu dipatahkan, dan sehingga nggak optimal kerja-kerja dalam di eksekutifnya. Walaupun begitu udah luar biasa akan dilakukan oleh Pak Anies di DKI, itu luar biasa dengan hambatan-hambatan yang sedemikian rupa, tapi bisa melakukan seperti apa yang ada hari ini. Ya. Nah, jadi ini oleh karena itu saya berharap, kalaupun tadi di DPR RI nanti kiranya tadi Bapak Ibu sekalian bisa memberikan support, dukungan yang sangat jelas suaranya itu untuk partai-partai yang mengusung Pak Anies Rashid Baswedan. Kira-kira bersedia nggak? Kira-kira siap memperjuangkannya nggak? Nah, makanya kalau ini siap memperjuangkannya, saya sangat berharap ya agar nanti dalam sosialisasi Pak Anies ke masyarakat ini juga dibarengi dengan sosialisasi partai-partai yang mengusungnya. Siap? Iya. Amin. Nah, cuma masalahnya kan partai pengusungnya kan ada 3. Ya, Bapak bisa bersosial. Ayo pilih Pak Anies Rashid Baswedan sebagai presiden dan partai pengusungnya juga dipilih. Akhirnya apa? Masyarakat memilih PKS, Nasdem, dan Demokrat semuanya dicoblos semua. Kalau begitu akan sah nggak suaranya? Malah nggak sah. Makin sedikit malah jumlah kursi yang mengusung Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, oleh karena itu saya berhati-hatilah nanti ketika mensosialisasikan ke masyarakat, Bapak harus firm ya, partai mana dari partai pengusung ini yang akan dipromosikan oleh Bapak Ibu sekalian. Itu akan supaya apa? Suara itu betul-betul akan menjadi kursi. Kalau karena sayangnya 3-3-nya dicoblos nggak jadi kursi, jadi percuma aja tuh kertas suaranya. Nah, jadi oleh karena itu, karena saya presiden PKS, kalau Bapak pun pilih PKS, saya akan sangat bersyukur. Makanya saya diajarkan sama Pak Anies ya, dulu kita yel-yelnya itu ya PKS menang. Anies presiden ya, Pak Anies bilang saya jangan gitu Pak Presiden, bilang saya presiden PKS sudah super presiden duluan nih sebelum Pak Anies, jangan gitu Pak Pres. Jadi yel-yelnya kalau sebut menang sebutannya PKS karena lebih banyak PKS yang disebut oleh masyarakat. Kalau dia disebutkan presiden Anies, sehingga masyarakat mendengar ya, di dalam alam bawah sadar mereka Anies lah nanti yang ketika pilih jadi presiden itu. Nah, begitu juga kalau harapannya tadi kalau partainya ya PKS kali itu ya. Nah, kita akan coba yel-yel itu ya. Presiden Anies. Presiden Anies. Presiden Anies. Menang. 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 Begitu sehingga masyarakat jelas ya. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita, langkah-langkah kita begitu terstruktur, sistematis dan masif. Saya lihat ketika ke beberapa wilayah selalu ada Jarnas tuh. Saya ke Makassar ada Jarnas. Ke Padang saya dari Jarnas Pak. Jarnas ini yang relawan yang udah lebih menyebar kemana-mana nih ya. Harinya kencang, bukannya ada donaturnya juga kayaknya. Donaturnya kencang juga. Iya, akan lebih kencang ya. Apalagi tadi mungkin Mas Imam juga ini komedianya juga bagus ya.
Sehingga memang relawan Jakarta ini agak beda dengan relawan-relawan yang lain ya. Karena itu terus pertahankan suasana ini sehingga ya kita akan bisa mengarah pada kemenangan. Dan terakhir saya juga sangat berharap bahwa apa yang dilakukan dalam proses pemenangan bagi kami di PKS, tentu semua ini hanya ikhtiar basyariah, ikhtiar manusiawi ya. Kita mengajukan Pak Anies, kita berbuat dan bekerja mensosialisasikan Pak Anies ya, tentu pada akhirnya kita punya kemampuan dan keterbatasan pendanaan, keterbatasan tenaga, keterbatasan pemikiran. Tapi saya kira dengan keterbatasan itu akhirnya kita ada tempat untuk mengadu. Tempat untuk mengadu kita ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saya kira perjalanan yang pada akhirnya akan sangat menentukan bahwa Allah lah sang pemilik kekuasaan yang akan berhak memberikan kepada siapa kekuasaan ini akan diberikan. Betul begitu Pak? Ya. Kalau kekuasaan yang akan diberikan kepada seseorang, nggak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Ya, saya kira ayatnya begitu sangat jelas kita yakini bersama. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sehingga itu kuasa Allah mau diberikan pada siapa. Dan kalaupun orang ditahan-tahan, dibendung-bendung, kalau Allah Maha Kuasa memberikan pokoknya kekuasaan ke depan untuk Anies Rashid Baswedan, ada nggak bisa menahan? Nggak ada. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah itulah keyakinan kita. Oleh karena itu ini kita perlu perkuat ya dengan kita ketuk pintu langit, munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan itulah kita serahkan seluruh persoalan-persoalan, seluruh hambatan, rintangan, ujian, cobaan yang dihadapi oleh kita kepada Allah. Kita makhluk yang lemah, dan mudah-mudahan Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan rezeki yang dari tempat nggak pernah kita duga-duga sebelumnya. Itulah yang harus kita lakukan sehingga insya Allah kita terus optimis bahwa Pak Anies Rashid Baswedan dengan hambatan apapun, insya Allah kalau Allah berkehendak nggak ada sulitnya bagi Allah, dan beliau bisa menjadi pemimpin negeri kita tersebut. Amin. Allahu Akbar. Merdeka. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Selamat berjuang. Fasiru bi barakatillah fa innakum faizun. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.